Nah, kalau kita melihat juga di sepanjang, masa Covid ya, sejak tahun 2020, bahwa memang sektor pariwisata itu sulit tumbuh karena ada perbedaan yang signifikan antara cara mengentaskan atau mengantisipasi penyebaran Covid, yaitu dengan membatasi kegiatan dan pergerakan orang, sementara sektor pariwisata sangat membutuhkan adanya aktivitas atau kegiatan serta, pergerakan orang. Nah, tentu, berbagai hal sudah dilakukan, pertama dari mulai menutup border, kemudian juga, membuka untuk khusus hanya domestic traveler. Nah, dari domestic traveler pun kita, atau dari, domestic traveler ataupun wisman, pada saat kita buka, pergerakannya itu tentu, semua juga indikasi dari, sulit tumbuhnya itu karena adanya, berbagai, kebijakan-kebijakan yang justru membatasi. Sebagai contoh lah kita, lihat bahwa, testing, Covid atau, yang berupa PCR atau antigen yang dulu, menjadi cost of travelling yang cukup mahal ya, salah satunya karena, biaya testing yang mahal, kemudian pemerintah sudah berupaya untuk menurunkan. Namun bagaimanapun semurah-murahnya ya, testing PCR atau antigen itu akan juga dilihat dari proses untuk mendapatkannya pada saat kita mau melakukan perjalanan. Jadi, waktu mereka untuk mendapatkan, kalau pergi ke lab-nya atau mendapatkan, testing-nya dan waktu tunggunya. Hal tersebut, tentu akan menjadi kendala dari sisi pergerakan. Nah, dengan dihapuskannya, testing Covid tersebut sebagai syarat perjalanan baik darat, laut, dan udara, tentu ini menjadi angin segar bagi industri pariwisata untuk berpotensi tumbuh di, ke depannya, Mhm. begitu. Nah, Oke. kemudian kalau kita lihat dari segmen internasional pun juga begitu. Karantina itu merupakan cost of travelling sama, masalah visa ya. Dengan dibebaskannya karantina dan, adanya visa on arrival dari 23 negara, tentu potensi tumbuh atau berdaya saing yang cukup kuat Indonesia sebagai destinasi untuk mendatangkan wisman akan semakin, berpotensi yang, cukup baik ke depannya, Mas. Mhm. Tapi seberapa Demikian Mas optimistis Yuda. Anda melihat bahwa dengan aturan ini dihapus akan membooster begitu kenaikan, jumlah turis, wisatawan, utamanya mungkin juga bagi, kepercayaan begitu ya para wisatawan dari luar negeri begitu yang akan masuk ke Indonesia? Kalau kita bicara optimis, kita harus berkaca pada kuartal 4 tahun 2021 ya, di mana kita melihat confidence pemerintah untuk, memberikan suatu pelonggaran terkait masalah PPKM di liburan Natal dan Tahun Baru dan sepanjang kuartal 4 di mana pelonggaran, terhadap kegiatan pun dilakukan setelah menurunnya angka Covid di, kuartal ketiga, itu kita melihat bahwa pada kuartal 4 itu, terjadi pertumbuhan yang, mencapai hampir 10% jika dibandingkan tahun 2020 ya. Kita melihatnya di sini masih dengan fokus kepada segmen market domestik dan masih adanya, testing PCR dan atau antigen untuk sebagai syarat perjalanan. Itu marketnya sudah mulai tumbuh. Okupansinya meningkat, di kuartal 4 itu lebih 10%. Nah, termasuk di kuartal 1 ya, yang kalau kita bicara domestic traveler-nya itu juga masih meningkat. Nah, apalagi kalau jika batasan atau, terkait harus wajib testing PCR ini atau antigen untuk sebagai syarat perjalanan itu dihapuskan. Nah, tentu ini akan lebih meningkatkan kembali. Nah, kemudian juga termasuk kalau kita lihat, wisatawan mancanegara yang ke Bali. Pada saat, karantina itu masih berlaku, walaupun itu karantina hotel ya, ataupun, juga masih, visa itu masih, memiliki jaminan sebelum diterapkannya, visa on arrival, itu kan, kita sudah melihat ada airlines yang masuk, kemudian juga, tumbuhnya wisatawan mancanegara, walaupun masih kecil jumlahnya mungkin sekitar 1.600-an, namun sudah mulai tumbuh. Apalagi jika kebijakan karantina yang merupakan cost of travelling juga bagi wisatawan mancanegara atau, kebijakan visa, sebelum ada visa on arrival itu sudah, dihapuskan, menjadi visa on arrival. Tentu ini potensi tumbuhnya akan menjadi confidence bagi industri pariwisata. Saya yakin kan itu, di akhir tahun jika kebijakan ini tetap konsisten dilakukan, di akhir tahun itu mungkin, okupansi kalau kita bicara okupansi hotel bisa tumbuh antara 10 sampai 20% di akhir tahun 2022.